Gue adik kelas, gue mendingan adik kelas. Pepet ya? Oke, balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang pengen kayak penasaran banget nih dari kalian, perspektifnya gimana? Kalian tuh masuk sekolah ini atas keinginan sendiri orang tua atau emang pengen kebetulan dapatnya di situ? Nah kalau gue mau, soalnya kan yang pertama tuh tempatnya bagus, emang bagus banget tempatnya. Dan itu sekolah paling bagus di tempat itu kan. Dan emang aja lah tempatnya bagus, emang lingkungannya bagus. Dan kalau gue bisa bilang tuh tempat gua tuh negeri tapi agak-agak swasta. Soalnya anak-anaknya, lingkungannya. Society. Iya society lingkungannya gitu. Kalau I sih pilihan sendiri ya, karena kan emang I have language barrier kan dari dulu, emang susah banget buat adapt the language, terus jadi lebih milih masuk ITA. Oke, berarti kalau menurut lo dari apa yang udah lo dengar dari orang-orang atau emang dari perspektif lo sendiri dari hasil research atau gimana, menurut lo perbedaan dari negeri dan swasta sendiri tuh kayak gimana sih? Kayak lingkungan sekolahnya, terus kayak sistem belajarnya kayak gimana? Pasti ternyata bagus ya. Raza, I think Raza punya experience yang lebih valid. Yang pasti sih, paling pasti pertama fasilitas itu jelas. Ini kita nggak usah dalemin ya, ini ringkasan aja. Yang kedua pasti murid-muridnya. Ya tau lah, pasti dalemin lah, maksudnya paham kan? Ekonomisnya pasti paham lah. Be diverse. Jelas itu. Ini lingkungan sosialnya tuh kelihatan banget. Kalau di negeri tuh semuanya main sama semuanya. Iya. Jujur aja semuanya main sama. Kalau swasta enggak. Inter iya sih, Inter iya. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya gini. Kalau misalkan di swasta itu kan dari sisi maksudnya kayak ekonominya atau kayak kalian tuh sama semua. Iya, Paham lingkungannya sama. Karena kalian masuk di negeri itu di swasta itu kan biasa ada kriteria sendiri dari sekolah itu gitu. Jadi kalian masuk berarti kalian udah gimana ya, udah berhasil ngikutin type yang sekolahnya mau gitu kan. Jadi nggak terlalu udah beda jauh lah, gitu. Iya, satu level. Kalian kalau misalkan di negeri kan bener-bener ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ada yang dari kalangan tengah, mau ekonomi, ini semuanya ya, mau ekonomi. Yang kaya banget ada, yang enggak ada, yang jadi ada, semuanya ada dan semuanya main sama semuanya. Iya. Negeri lebih diverse banget. Iya, jadi intinya negeri itu lebih diverse. Jadi kita semuanya main dengan siswa-siswa yang latar belakangnya tuh kayak berbeda-beda, gitu, backgroundnya berbeda-beda. Bam. We agree on that, right? Iya. Tapi yang I disagree yang nggak main sama semuanya itu lah. Nah itu dia. Itu Kalau depends on tergantung. Tapi kalau udah waktu di STG sih banyak gitu. Kan mungkin karena anak SD kan, Iya, bocil. masih Kan gua kan nggak ngalamin SMP di swasta, sama swasta. Oke. Gini. Jadi gini guys, gini. Dari sisi swasta, it depends on the school. Di sekolah gua, everybody hangs out with each other. Itu betul. Iya. Mungkin Sama. kenapa bisa sehealthy itu ya, karena backgroundnya sama. Iya. Gini. Lu ambil satu anak swasta, lu tahu di SMA gua. Lu lihat deh nanti dia 2 minggu kayak gimana pergaulannya. Dia diam di pojokan, bisa di pojokan. Iya. Dia kan Bisa jujur dibully, aja. bisa dibully, bisa. Oke. Jujur aja. Gue ada ini deh, gue ada statement. Nah, kalau kayak dari sekolah kita ya, kan gue kan pertama masuk kan gue orang diem banget kan. Wah, Gua, iya. anjir gue diem. Lalu Tapi diem. ada aja yang Tiba-tiba ngomong yang kayak, hai gini. Jadi kayak nggak akan tuh diem di hari pojokan. pertama langsung ngobrol ngajak ngobrol sama temen di belakang gua. Oke, banget sih. Gitu. Gue tuh dari yang swasta itu tiba-tiba negeri gue yang kayak Aldi juga awalnya, tapi lama-lama gue kayak bisa blend in gitu loh. Iya. Terus kayak karena orang tuh bilang kayak temen orang yang duduk di belakang Arsana samping gue, kayak dia bilang kayak you look like you're mad. Jadi gue ngobrol kayak I don't know anyone. Iya, sangat sweet. Makanya berarti your choice mau lingkungan yang friendly kayak gitu atau lingkungan yang agak tergantung kita challenging. blend innya gimana ya. Kita yang harus adaptasi. Iya. Lanjut. Oke, nah makanya dari berdasarkan cerita-cerita kalian yang ada suka ada dukanya waktu awal masuk SMA nih, mau ke negeri dan swasta, ada nggak sih? Oh, secondary. Iya. Secondary. Ada nggak sih kayak hal yang you wish you knew sebelum kalian masuk ke sekolah kalian yang sekarang? Jadi paling culture shocknya itu lebih banyak ke orang-orang nakal, karena ya itu di filternya bukan dari nilai kan, lebih ke zonasinya aja gitu sih. Oh, gua nggak ada. Gue sih ada ya. Ya dia mau Dia kan udah Dari TK. Sama semua sekolahnya. Jadi gua udah. Kalau gue sih ada paling ya, Nanti gitu. my handwriting is so bad, jadi kayak I wish I could practice more Your handwriting sih. Oh, iya. Itu kan dicek banget, terus kayak dulu kan Handwriting gua dari I satu pas sama aja. pas masa-masa di previous school sebelum masuk sekolah ini, gue tuh yang masih kayak baju gue tuck out, terus yang kayak roknya masih yang you know Span. I never use belt, I never use tie, bener wanna Iya, get there. sumpah. The principal was like, where's your tie? Disuruh beli.
ya? Right at that time kayak how much money do you have? Go buy your time. How much money do you have? Iya, Really? langsung tanya lu bawa berapa, kalau nggak bawa pinjam uang gua. Please. Right now. Iya. Jadi lu main strict gitu ya? Sar, I bring mine. Oke, gue pakai tas. Tapi nggak apa-apa sih, mereka lebih mengedepankan karakter Iya, juga. Maksudnya kayak mereka udah di build gitu loh dari awal gitu. Jadi kayak mereka bisa. Tegas sih soalnya. Untuk Iya. inter ininya harus lebih disiplin. Iya, awalnya Pay emang attention to your punctuality. Iya, awalnya emang pasti bakal culture shock. Tapi maksudnya kayak kedepannya pasti ntar Dibentak gitu tuh kayak udah normal aja. Iya, udah normal ya sekarang ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Lama-lama kita juga after all kita bakal blend in juga kan, kayak mau gak mau kan emang kita bakal Harus ada passion, most harus of ada, like our high school years di situ kan, jadi kayak mau gak mau kita juga harus ada. Tapi gue mau nanya hal-hal yang kayak seputar di luar swasta lagi sama negeri ya, tapi in general gitu ya, sebagai kita seorang siswa, mau nggak peduli mau dari swasta ataupun negeri, menurut kalian opini atau perspektif kalian tentang siswa yang idolize girls itu gimana sih? Kayak tentang siswa yang ngehalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Menurut gue orang kayak gitu tuh pasti ada alasannya gitu ya. Entah misalkan ya orang tuanya yang nuntut gitu kan. Iya. Kalau orang tuanya yang nuntut sebenarnya gue rada ngerasain gitu. Cuman kalau untuk menghalalkan segala cara gue juga nggak setuju. Gue cuman pengen kayak give a probably like a pat aja sih di shouldernya, karena gue kasihan gitu loh sama orang yang kayak gitu. Karena kalau misalkan sampai di push sama orang tuanya sampai dia menghalalkan segala cara kan berarti lumayan agak parah ya. Iya. Karena sampai nggak bisa ngebedain mana bener Iya, itu mana udah- salah gitu kan. Itu udah termasuk ke academical pressure gitu. Iya. I agree with Alia ya, soalnya kan apalagi di Cambridge ini kan juga gila-gilaan. Like, the teacher tuh bener-bener yang lo sakit jiwa, oke do my homework gitu, lo tau gak sih? Iya. Iya kan? Lo sakit jiwa, oke do my homework. Lo Gurunya konsul. nggak terlalu Nggak peduli peduli, about your ah. mental. Iya. iya. Nah, Kira justru malah peduli loh. Kalau lu lagi kayak lu kelihatan sedih, dianggap biasa. I thought kayak international school kayak kalian tuh sama gurunya tuh bakal lebih di look after gitu loh, Iya. kayak tindakan Emang di look after, perkembangan tapi kayak kalian gitu. ada- Tapi dalam bentuk yang tegas gitu ya. Iya. Makanya depends Kalau yang banget, gua suka depends banget. di sekolahnya apa. Gue buat tambahin ya. Boleh. Kalau gue di sekolah gue di pembelajaran gue enjoy. Di pembelajaran gue belajar karena apa? Karena knowledge-nya itself gak terlalu ngejar untuk akademis, untuk angka. Hmm. Jadi menurut gue untuk hal yang healthy seperti itu, gitu ya. Jadi kita di pembelajaran kita bisa enjoy, kita bisa dapat knowledge-nya, tapi at the same time kita nggak pressure. Gitu. Jadi gak segitunya. Kalau soal healthy kayak gitu. But I do understand that a lot of people punya pressure yang kayak gitu kan, banyak faktor eksternal di mereka yang meng-pressure mereka untuk bener-bener grades gitu. Dan gimana ya, kata gue tips untuk yang kayak gitu sih, kalian bisa balance aja, bisa balance life and your importance ini gitu. Dan kalau misalnya untuk menghalalkan segala cara itu kan soal etika. Iya. Nah itu kan soal etika nih. Kalau misalnya mau lo segimana pun, kalau misalnya lo Etika nih Calo. terlalu etika ada orang nih, kalau lu terlalu dibiasain untuk iya etika lo gimana lu di dunia kerja? etika lo nggak ada tapi lo yang penting bagus, itu masuknya korupsi kan. Iya, korupsi. Benar. Itu kayak habits gitu kan dilatih kayak Dari kecil, dari sekarang. Iya, bukan belajar yang teori di sekolah kayak cara menjadi orang yang mandiri Iya, gitu, enggak. iya. Harus mulai dari sekarang, Iya, kita harus iya. udah bisa apa-apa sendiri. Iya, harus udah dipraktekin dari sekarang supaya nanti besarnya udah gampang, justru nggak kaget gitu kan. Kalau gue justru pentingin banget sama mental health karena itu iya kita udah BK sendiri, ada ininya sendiri, dan kayak kita kalau ngantuk, kalau misalnya kita ada kegiatan apa sebelumnya boleh tidur sekelas. Tapi abis itu dibangunin lagi, abis itu kita belajar lagi. Oh, itu bagus sih kayak gitu, Itu maksudnya kayak Itu enak. Kayak di cas dulu itu. Pindah yuk, Cas. pindah. Tapi dari cerita kalian, I got a point kayak sih. Bagus emang. Kayak karena semakin banyak kita di pressure, semakin banyak kita kayak tertutup dengan diri kita sendiri. Kayak apa kita susah untuk mengevaluasi ke depannya tuh bakal kayak gimana, kayak apa yang harus kita pelajarin tuh, karena emang kita udah kayak di pressure, udah dikasih standar sama sekolah kita tuh kayak harus kayak gini. Jadi kita untuk tahu diri kita sendiri maunya apa tuh kayak susah, ngerti gak sih? Iya. Pertanyaan yang bakal ditunggu-tunggu, kayak I bet each every one of you pernah kayak ngerasain yang namanya, bukan ngerasain sih, kayak pernah denger yang namanya kata senioritas. Dengan Ini seru nih. antara kita sebagai kakak kelas atau mungkin dengan pengalaman kita dengan kakak kelas gitu. Boleh dari kita dulu. Nah, pendapat kalian dan persepsi kalian tentang senioritas di sekolah masing-masing itu kayak gimana? Udah Kalau kalau dari dulu kita ya, ya, kalau iya, dulu iya. ya. Kita nggak ada. Sama. Sama-sama. Kok gue doang yang di pojokan, kayak dimusuhin. Kita udah kayak friends aja semuanya, even like dari kecuali yang kalau sekarang ada yang kayak
new 7th grader itu tuh masih yang, tapi kelas 7th grade doang. Kalau kelas 8, 9, 10, 11, 12 tuh udah kayak gabung karena kan Gabung, it's betul. secondary bukan SMP SMA. Jadi ya udah we're like friends already. Kalau di gue di GIUS mungkin nggak se-casual mereka sih, nggak se-casual sekolah mereka, kayak segannya masih ada karena kita tuh masih ngeliat kakak tuh kayak wah, karena mereka tuh udah lumayan develop gitu potensialnya. Kita masih mereka tuh udah bener-bener berpotensi gitu di bidangnya masing-masing. Tapi untuk healthy-nya apa enggak, iya healthy. Mereka masih friendly banget. Kalau di SMA itu baik banget. Kalian nggak tahu, gua baru 2 bulanan masuk itu udah lumayan deket sama ketos. Terus habis itu kayak misalkan kita ngobrol nih di bawah, maksudnya kayak bener-bener duduk di bawah gitu. Nanti kayak ada kakak-kakak OSIS yang lain yang kayak ikutan nimbrung gitu. Kayak jadi yang paling penting itu kalau misalkan di SMA itu gua rasa karena udah dewasa juga ya, jadi nggak terlalu selengean gitu loh, nggak terlalu iya kan, nggak terlalu semangat gitu, kayak ya udah nggak Harus jagain juga sih. Halo, Iya, tetap habis lu. tetap ada kayak ya sopan santun, ada lah tata krama, nggak boleh yang sok-sokan mentang-mentang udah deket langsung kayak manggil apa segala macam, ngomong kasar gitu. Cuman kalau untuk kayak healthy-nya, iya healthy dan building relationship-nya tuh bagus gitu. Jadi antar angkatan tuh lumayan deket sih gitu. Ini yang gua rasain ya. Ngomong kalau di setahu gue ya, kalau di sekolah inter, I don't know kalau di IB ada apa nggak, tapi kalau di Cambridge tuh ada house-nya, tau kan? Oh, iya. Kalau ada Oh kayak Potter gitu. iya gitu lagi ya, Keren banget. gitu. Ada house-nya, house Kayak apa, dosen. house ini, house. Jadi kayak di sekolah kita ini, guru tugasnya cuma buat ngajar. Kalau misalnya mau apa tuh paling sama misalnya kayak minta CC OSIS-nya, minta kakak OSIS-nya gitu. Kecuali guru counsel, tapi guru counsel juga yang kayak nggak bisa ngomong terlalu banyak, paling ngomong sama ininya, Sama apa, OSIS. kepala house-nya gitu. Itu sih. Last question, kalian ada nggak momen memorable atau kayak momen embarrassing? Ini Asal tadi kalau paling kita dekat. Bisa gue. Gua nih. Ini Nah, masih kamera online, dong, ini ya, masih kamera. online learning. Nah, ini kepilihan OSIS. Jadi OSISnya baru menang. Ya. Mungkin sih dengan Itu pas prinsipalnya ngomong, gua nggak sengaja. Itu lagi ngobrol, lagi nge-speech. Wah, gila loh. Iya, pakai Nge-speech, gua pakai HP buat nge-zoom ya. Gua bawa keluar HP-nya. Gua pegang HP, gua nggak tahu dong, kayak kan kalau di sampingnya ada tap to mute. tap to Tap to speak. Oh iya. Ya, ada kan? di Zoom Iya, ya. iya. Gua nggak sengaja kepencet, gua ngasih kaki gua injek bukan makan sup atau makan ya makanan lah, nanti makanan yang berair. Ya udah dong, gua aduh ini apaan, Ya tengok. gua apa, Tarik. kaki gua Kenapa harus dicium? Ini ada ini on kan? Audio on ya. Nah, bukan itu maksudnya pas dia kaki ya kaki gua cium. Aduh, gua bilang aduh bau. itu prinsipalnya diem. Gua gua enggak kenapa diem? Aduh bau kali. Aduh, bau. Gua buka lagi HP gua. Set gitu. Gua mute. Gua mau mute susah. Gua mau chat mute kayak gini cuy. Kayak salah pencet. Udah nggak salah pencet. Udah ke mute. Gua mau keluar. Susah juga keluarnya gara-gara panik. Udah gua keluar. Baru gua tanya, lu pada denger gak tadi? Denger semua. Gua denger. Lu ngapain Sal? Kalau gue memorinya sama waktu dekat kelas juga. Bedanya, ini gue agak dodol. Kan bayangin di kelas lagi rame, lo lagi seru, lagi pada naik meja, banget. Sobek. Nah gue naik meja, gue pakai gue dikit lah, gini kan, Kebanyakan gaya, emang. Gue joget dikit, ya kan nih. Terus gue mau turun ke kursi kan, gue lagi bengong kayak jeblak, ini kaki Don kena ujung kursi, tangan gue tahan, nih dada bengkak nih, kalau lihat ada birunya masih bemar. Terus pas gue lihat, lu berasa, iya. Sobek. Pas gue lihat, gue buka, itu dagingnya kelihatan. Tapi itu gue sadar tuh. Baru banget BTW. Iya, baru banget. Kamis. Ntar gue ceritain lagi. Nah, tapi gue sadar itu di mana kayak semuanya teman-teman gue langsung kayak lingkar semuanya langsung pada ada yang lebih tadi. Nah itu enak sih, itu kayak ngebantu semuanya, kayak langsung bantu langsung. Oh, jadi lu senangnya di situ banyak. Iya, lucu sih. jadi enggak kan pada panik kan, bukannya gue ketawa aja, gue kan kalau lagi di Udah posisi nyusahin ketawa. Untuk yang terakhir adalah kita pengen main Never Have I Ever. Terus kalian pernah nggak? Ini nanti kalian tinggal I have or
selama kita hidup. Maksudnya Oke. Sama kita hidup. Oh, selama kita hidup. dari SD ya, dari SD. Oh, Bukan pertama, pas SMA. Pasti dong, pasti. Oke. Oke, Salah pakai seragam ke sekolah. Hebat. Ini mah ada. Coba gue kaget banget. Gue never ya. Iya dah. Iya, lu. Pak. Iya dah. Dihukum padahal nggak salah. Never dong. Obviously. Pasti. dong. Nggak, kalau gue Gua mikir deh. Gue nggak, kalau gitu gue debatin sama gue debatin aja. Enggak, kalau Gue kalau enggak. Nih kalau lu Pernah nggak tapi kalau lu debat. nggak Pernah ngelakuin baru lu kemarin. terima. gue pasti berusaha jelasin, tapi kalau Yang misalnya di rusak mata itu. mereka enggak. Oh iya, textbook ya. Baru kemarin gua kena. Iya. Les. Oh, pemalu. Ngutang di kantin. Oh, never. Mahal kantin sekolah gue bawa kantin rumah. Lu emang kalau jajan emang kantin lu rata-rata berapa? 30. Iya asli. Itu cuma makanan. 25. Oh, iya. Lu rata-rata 25. Gua Udah pernah nyobain Milo yang 5.000? Iya. Oh, Biar cepet. Udah selesai guys. Udah. Welcome to the end of our konten hari ini. Pertama sih terima kasih banget udah mau nonton konten ini sampai akhir, udah berkenan buat nonton konten ini sampai akhir. Semoga pengetahuan kalian terkait either sekolah negeri atau sekolah swasta lebih luas, lebih bertambah, dan semoga kalian juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin tadinya kalian nggak tahu sekarang jadi tahu. Udah sih gitu doang. Terima kasih guys. Bye bye. Gas. Ah, geprek dong, geprek. Gas ya, gue Gue mau Padang. Enggak, gue mau sepatas. Gue mereka orang Padang. Ayo mau ngasih orang Padang. Sepatas. Taichan aja dong. Apa sih Titan tiba-tiba lu? Itu enak. Udah, ket. Udah, bye.